datang di SMA Negeri 1 Purwokerto. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yepta Briandana Satiawan, Guru Bimbingan dan Konseling dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan bimbingan klasikal dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 dengan tema prokrastinasi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sehat semuanya ya anak-anak? Oke, baiklah. Hari ini nanti kita akan melakukan sebuah layanan bimbingan klasikal ya. Nanti kita akan melakukan sebuah layanan bimbingan klasikal. Nah, namun sebelum kita melakukan layanan bimbingan klasikal, Pak Yefta mau tahu dulu nih, kira-kira hari ini adakah yang tidak berangkat? Ada, oke. Bentar, saya buka buku absen dulu ya. Saya coba lakukan presensi dulu. Yang tidak berangkat ada siapa saja? Aziza. Lalu siapa? Sebentar, Aziza kenapa? Aziza sakit ya, oke. Aziza sakit. Sebelum kita masuk ke layanan yang akan saya berikan, alangkah lebih baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, jadi nanti kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, oke. Sudah pada sarapan semuanya belum? Sudah. Oh, ada yang belum. Waduh, semoga nggak pingsan ya karena belum sarapan ya. Oke, baiklah anak-anak, sama seperti yang tadi Pak Yefta sampaikan. Jadi hari ini kita akan melaksanakan sebuah layanan bimbingan klasikal dengan tema prokrastinasi akademik. Nah, Pak Yefta pengen tahu dulu nih, kira-kira ada nggak dari kalian yang tahu apa itu prokrastinasi? Ada yang tahu? Saya. Ina, gimana Ina? Prokrastinasi itu menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan. Ya, tepat sekali. Ya, betul. Prokrastinasi atau secara lebih dalam bahasa yang lebih mudah dipahami adalah menunda suatu tugas ataupun suatu pekerjaan. Ya, kira-kira kalian pernah nggak menunda sesuatu atau menunda-nunda tugas atau nggak ngerjain PR dulu nih, besok aja lah. Kira-kira pernah nggak? Pernah, bahkan sering. Ini semuanya berarti pernah mengalami ya? Pernah mengalami. Oke, baiklah. Jadi gini anak-anak, Pak Yefta punya sebuah video ya, sebuah video yang nanti bisa menggambarkan kira-kira apa sih prokrastinasi, contoh tindakan dari prokrastinasi itu apa aja dampak jika kita melakukan prokrastinasi, lalu bagaimana cara kita agar bisa keluar dari prokrastinasi. Nah, untuk itu ya kita langsung lihat ya kira-kira seperti apa videonya. Harus nulis laporan. Apa yang terjadi hari ini ya? Coba lihat berita. Washington rusuh. Oke. Kerja. Di luar hujan. Ngopi kayaknya enak nih. Oke, waktunya kerja. Siapa nih? Kita semua tentu pernah menunda-nunda sesuatu. Tapi kalau terlalu sering, bisa jadi ini prokrastinasi. Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang seharusnya dilakukan, seringkali karena sesuatu ini menimbulkan perasaan negatif atau enggak menyenangkan. Kenapa prokrastinasi terjadi? Bisa jadi karena kita merasa punya waktu yang sangat banyak sehingga berpikir, kan masih ada hari esok. Padahal kalau dipikir, belum tentu juga hari esok ada. Siapa yang tahu umur orang? Tapi sebetulnya menurut banyak penelitian,
Prokrastinasi terjadi bukan karena gagal ngatur waktu, melainkan karena sedang merasa kesulitan menghadapi emosi negatif atau perasaan gak enak dalam dirinya. Misal, seseorang menunda-nunda menyelesaikan sesuatu karena ia merasa sangat takut gagal. Ini kerap terjadi pada orang perfeksionis. Karena merasa apa yang dia kerjakan harus luar biasa dan khawatir betul dengan hasil yang tidak sempurna, akhirnya nggak mulai sama sekali. Ujungnya nggak ngerjain apa-apa. Seseorang menunda-nunda bisa juga karena keberatan atau kewalahan dengan tugas yang diberikan dan tidak menikmati prosesnya. Apakah karena tugas membosankan, terlalu sulit, terlalu banyak? Prokrastinasi akhirnya jadi obat penawar untuk keluar dari perasaan tidak menyenangkan tadi. Tapi khasiatnya sebetulnya sangat sementara. Karena tugas yang kita tunda toh akan terus menghantui dan membuat kita merasa bersalah selama itu belum rampung. Jadi gimana stop prokrastinasi? Banyak pilihan, di antaranya 1. Cari akar prokrastinasi. Tanya diri, kenapa ya saya menghindari menyelesaikan tugas ini? Kenapa tugas ini bikin perasaan saya nggak enak? Ketika paham akarnya apa, kita akan lebih terampil mengatasi emosi negatif, sehingga harapannya nggak lagi nunda-nunda. 2. Ubah cara kita memandang tugas yang kita tunda-tunda. Tidak lagi harus mengerjakan, melainkan mau mengerjakan. Perubahan kata ini ngaruh loh ke emosi kita. Kalau kita mengalami kesulitan dalam perencanaan atau bingung mulai dari mana, gak ada salahnya minta arahan dari seseorang yang ahli. 3. Lupakan kesempurnaan, karena itu gak ada. Yang penting mulai dulu saja, kerjakan. Tulis draft pertama secara cepat, toh masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum menyerahkan ke atasan. Di balik orang handal, ada banyak eksperimen, perbaikan, bahkan kegagalan. Lebih baik memulai dan menyelesaikan daripada enggak sama sekali. 4. Optimalkan lingkungan untuk minimalkan gangguan. Jauhkan distraksi dari godaan teknologi digital. Kuatkan tekad. Matikan notifikasi selama periode fokus, nyalakan Do Not Disturb, hindari medsos untuk sementara waktu. Abraham Lincoln pernah bilang, "When I do good, I feel good. And when I do bad, I feel bad." Ini benar. Setelah produktif seharian, saya selalu merasa lega, puas, dan bangga. It's a good feeling. Di waktu istirahat, boleh berikan penghargaan pada diri sendiri atas usaha dan tekad kuat hari ini. Kalau saya biasanya hadiahi diri dengan nonton film bagus. Prokrastinasi bukan sesuatu di luar kontrol Anda. Anda mampu untuk memilih mau menunda atau maju. Oke, kira-kira setelah kalian nonton video tadi, ada sedikit gambaran nggak tentang apa itu prokrastinasi? Ada ya? Oke, sama seperti closing statement yang sudah disampaikan pada video tadi. Kalian itu punya kalian itu punya kendali. Ya, kalian itu punya kendali untuk mau melakukan prokrastinasi atau kalian mau untuk melangkah maju. Ya, kendali itu ada di diri kalian. Oke, setelah kalian menonton cuplikan video tadi, apakah kalian sudah siap untuk masuk ke dalam tahap inti dari layanan klasikal ini? Siap ya? Oke, baiklah. Layanan bimbingan klasikal ini akan kita laksanakan selama kurang lebih 45 menit ke depan. Ya. Baiklah, tadi saya sudah konfirmasi ke kalian kalau sudah siap untuk masuk ke tahap inti. Kalau begitu, mari kita masuk ke tahap inti. Nah, ini ada beberapa materi yang nanti bisa kita bahas, bisa kita diskusikan secara bersama-sama tentang prokrastinasi akademik ya. Judulnya udah gede. Bacanya apa anak-anak? Prokrastinasi akademik. Ya, prokrastinasi akademik. Tadi di awal Ina sudah menyampaikan, prokrastinasi itu menunda ya Mbak ya, menunda tugas ya, menunda pekerjaan gitu ya. Oke. Lalu kalau kita mau kaji secara teoritis, lebih ilmiah lagi, kira-kira apa sih prokrastinasi itu? Ya, pengertian yang pertama menurut Steele tahun 2007, prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja, ya, menunda dengan sengaja. Kegiatan yang diinginkan walaupun individu mengetahui bahwa perilaku penundaannya tersebut dapat menghasilkan dampak buruk. Ya, kalian menunda itu bukan di luar kontrol kalian, tapi
kalian tahu bahwa lah nanti aja lah. Dan kalian juga udah tahu, udah sadar bahwa kalau kalian menunda, pasti ada dampak buruk yang akan muncul, yang akan dihasilkan. Itu pendapat menurut Steele. Dan yang kedua, menurut Gufron tahun 2003, prokrastinasi adalah salah satu perilaku yang tidak efisien dalam penggunaan waktu dan adanya kecenderungan untuk tidak segera memulai pekerjaan ketika menghadapi tugas. Ya, diulur-ulur waktunya. Ya, tadi kan ketika Beta tanya, ada nggak? Ada. Kalian semua pernah mengalami itu, betul ya? Pernah melakukan tindakan atau kegiatan prokrastinasi, baik itu secara akademik ataupun secara kehidupan kalian. Nah, kalau kita ringkas lagi dari beberapa teori atau beberapa pernyataan, prokrastinasi adalah perbuatan menunda mengerjakan tugas dan tanggung jawab akademik, disengaja ataupun tidak disengaja, dan berujung pada tugas tidak terselesaikan, atau kalaupun itu terselesaikan, tapi hasilnya tidak maksimal. Ya, antara tidak terselesaikan atau kalaupun terselesaikan, hasilnya itu nggak maksimal. Nah, berikut Pak Yeta sampaikan ada 5 ciri-ciri dari tindakan prokrastinasi akademik. Yang pertama, menunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas. Ya, menunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas. Misal nih, kalian dapat PR matematika dari Bu Windy. Ya, nah, deadline-nya adalah 2 hari lagi. Nah, deadline-nya adalah hari Rabu misalnya. Nah, udah tahu ada tugas dikumpulin 2 hari lagi, tapi kalian, lah nanti aja lah, masih ada hari Selasa. Oke, di hari Selasanya, lah masih ada nanti malam. Oke, di malam harinya, kalian udah capek, akhirnya tidur. Begitu bangun, kalian udah lupa, ternyata ada PR dari Bu Windy. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sampai sekolahan, kaget, loh ternyata ada PR tuh. Oh iya, aku lupa belum ngerjain. Nah, itu adalah salah satu contoh tindakan prokrastinasi akademik. Ciri-cirinya apa? Menunda. Ya, menunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas. Lalu yang kedua, tugas tidak selesai atau kalaupun selesai tidak tepat waktu. Hampir sama dengan contoh yang pertama, ya. Berikutnya, meyakini lebih baik mengerjakan nanti daripada mengerjakan sekarang. Udah nanti aja lah, nunggu saya mood, nunggu saya nggak ngantuk dulu, nunggu suasana hati saya senang, nunggu makan dulu, dan nunggu yang lain-lainnya. Akhirnya malah nggak dikerjain malah. Ada lagi yang keempat, melakukan aktivitas lain ketika sedang mengerjakan tugas. Nah, saya rasa ini banyak contohnya. Yang pertama, kalian udah stay di depan laptop nih, atau kalian udah stay di depan buku tugas kalian, ya. Tapi di sebelahnya ada HP misalnya. Ada notif masuk, klunding, nah kalian langsung buka HP. Tugasnya akhirnya kelupaan. Atau nggak usah HP deh, yang gampang. Misalnya kalian doyan makan nih, nyemil misalnya. Oke, ada jajanan di situ. Kalian makan. Akhirnya yang masuk apa? Yang masuk ya makanannya. Materi pelajarannya atau tugas yang harusnya kalian selesaikan akhirnya belum terselesaikan. Ya, itu contoh dari melakukan aktivitas lain ketika sedang mengerjakan tugas. Nah, atau yang terakhir, yang kelima adalah memiliki kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan. Akhirnya kalian kesulitan untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Karena terlalu sering menunda. Karena yang seharusnya sekarang bisa dilakukan, tapi kalian sudah terlanjur nyaman dengan nanti ajalah, gitu. Akhirnya nggak ada sebuah ketegasan di dalam diri kalian untuk ya atau tidak, untuk segera melangkah atau stay dulu, gitu ya. Nah, itu tadi 5 ciri-ciri prokrastinasi akademik. Selanjutnya, nah kalau tadi ciri-ciri, sekarang ada penyebab. Kira-kira apa sih penyebabnya? Yang pertama, coba baca anak-anak. Oke, manajemen waktu yang buruk. Bagus. Yang kedua?
Memiliki keyakinan irasional. Yang ketiga, memiliki sikap perfeksionis. Betul. Yang keempat, nggak fokus. Dan yang kelima, oke, memandang rendah kemampuan dirinya. Baiklah, itu tadi 5 penyebab prokrastinasi. Nah, yang berikutnya adalah akibat dari tindakan prokrastinasi. Ya, akibatnya adalah yang pertama cemas, yang kedua tertekan, yang ketiga sakit, yang keempat kegagalan dalam studi, dan yang kelima adalah yang paling bahaya, yaitu sikap laten terhadap penundaan. Gimana nggak cemas, nggak ngerjain PR? Iya kan? Cemas nggak kalau nggak ngerjain PR? Cemas. Tertekan nggak? PR Bahasa Indonesia, Bu Nurul masuk, yang mana Bu Nurul adalah wali kelas kalian. Misalnya Seva belum ngerjain, aduh, ya cemas, ya tertekan, bingung kan, aduh, nanti aku bakal diapain sama Bu Nurul ya? Aku belum ngerjain rangkuman, belum ngerjain resume Bahasa Indonesia, gitu. Nah, lebih-lebih kalau udah cemas, udah tertekan, akhirnya kepikiran, akhirnya jatuh sakit, malah nggak berangkat misalnya, gitu ya. Nah, terus yang paling parah adalah kegagalan dalam studi. Ya gimana nilainya mau bagus kalau tugas nggak pernah dikerjain? Gimana nilainya mau bagus kalau kalian nggak pernah belajar? Gimana nilainya bagus kalau kalian nggak pernah ikut ulangan? Betul atau betul? Betul. Nah, yang terakhir adalah, ini yang paling bahaya. Sikap laten terhadap penundaan. Laten, ada yang tahu apa itu laten? Nggak tahu? Oke. Laten itu adalah terbiasa. Ya. Yang sebuah sikap atau sebuah perilaku yang akhirnya melekat ke diri kita tanpa kita sadari kita melakukan sebuah kesalahan. Contoh, ada PR, deadline minggu depan. Nanti aja. Nanti aja. Nah, kalau itu dimulai dari sejak kalian kecil, akhirnya akan terbawa sampai nanti kalian dewasa. Ketika ada sesuatu, ngerjainnya nanti aja lah. Nah, akhirnya muncul tindakan laten. Bahaya nggak? Bahaya. Sangat bahaya. Karena apa? Karena itu bisa membuat kalian tidak sadar ketika kalian sedang melakukan sebuah kesalahan. Itu bahaya dari sikap laten. Ya. Laten terhadap apa? Terhadap penundaan. Jadi nanti kalian akan sangat mudah sekali untuk, nanti aja lah ngerjainnya lah. Gampang lah, besok aja. Sampai akhirnya H-1 atau pas hari hanya baru ngerjain. Terburu-buru. Akhirnya hasilnya nggak maksimal. Ataupun selesai tapi nggak maksimal. Atau malah nggak selesai sama sekali. Gitu ya. Nah terus gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, membuat daftar pekerjaan atau aktivitas. Ya. Yang kedua, mengubah mindset. Yang ketiga, breakdown target dan berikan reward. Dan yang keempat, hindari distraksi. Yang pertama, membuat daftar pekerjaan atau aktivitas. Dalam seminggu depan nih, tugas kalian apa aja? Kegiatan kalian apa aja? Tulis satu-satu. Hari Senin, karena saya adalah anak paskib, saya mau upacara. Hari Selasa, ada project. Projectnya ngapain aja? Masak lah, atau bikin video lah, atau bikin jamu lah, atau bikin apa? Di breakdown di situ. Bikin jamu, besok Selasa pagi saya beli kunyit sama gula Jawa dulu ke Pasar Wage misalnya. Di breakdown, jadi kalian tahu tugas apa aja yang perlu kalian lakukan. Hari Rabu saya ada ekstrakurikuler. Berarti saya pulang sore, berarti saya harus bawa bekal dari rumah biar nggak kelaparan di sekolah misalnya seperti itu. Sampai hari Minggu kalian tulis kegiatannya apa aja. Nah, mengubah mindset. Tadi ya, contoh misalnya kalian punya keyakinan irasional atau pikiran-pikiran yang kayaknya aku nggak mungkin bisa deh ngerjain ini. Ubah cara pandang itu. Ya. Nah, berikutnya breakdown target dan berikan reward hampir sama dengan yang pertama ya. Cuman bedanya adalah berikan reward. Kalian pernah nggak kalau kalian berhasil terus kalian kasih self reward untuk diri kalian sendiri? Pernah nggak? Pernah. Ada yang pernah. Oke. Contoh paling gampangnya apa? Self rewardnya kalian? Makan. Paling gampang makan ya. Oke. Tidur. Oke. Ya tidur juga salah satu self reward juga ya di tengah kesibukan kita. Oke. Yang lainnya ada nonton film mungkin? Ada yang pernah? Ya, nonton film atau ke bioskop atau apalah itu. Intinya untuk menyenangkan diri kita dan bikin pikiran kita fresh lagi ya. Lalu yang terakhir adalah hindari distraksi, hindari gangguan ya. Mau itu gangguan nonton TV, mau itu gangguan makan, mau itu gangguan dari HP, hindari dulu. Biar apa? Biar kalian bisa fokus. Gitu. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Nah, ini ada tadi berapa? 31 ya, 31 siswa. Oke.
nanti akan Pak Irta bagi menjadi 8 kelompok. Biar gampang, kelompoknya seperti ini aja. Satu baris meja, ya. Satu baris meja ini satu kelompok. Berarti ini kelompok pertama, belakang kelompok kedua, yang depan sini kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima, sana juga sama, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8, ya. Biar nggak pindah-pindah, biar gampang nanti kelompoknya per baris meja aja, ya. Nah, kira-kira apa aja yang akan kalian diskusikan? Nah, sudah siap semuanya anak-anak? Siap. Siap ya? Oke. Yang pertama, nanti silakan kalian tulis atau dicatat di HP dulu, nggak apa-apa, hasil diskusi dari kelompok kalian. Pertanyaan yang pertama adalah, ya, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan prokrastinasi akademik? Ya, prokrastinasi akademik. Jelaskan. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, kira-kira apa? Ya, tadi kan udah Pak Irta sampaikan ya, prokrastinasi itu apa? Ya, atau kalau kalian mau googling, searching, silahkan. Ya, nanti di salah satu mencatat untuk setelah selesai berdiskusi akan kalian presentasikan di depan seperti itu. Untuk pertanyaan pertama, apakah sudah kalian temukan jawabannya? Siap, sudah. Sudah ya? Oke, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua, sebutkan contoh tindakan prokrastinasi akademik dan jelaskan faktor penyebabnya. Minimal 2 contoh. Ya. Oh, 2 contoh. Karena kalian mungkin pernah melakukan, masih tahu. Ya. Kira-kira apa aja sih contoh dari tindakan prokrastinasi akademik yang pernah kalian lakukan? Ya, contohnya apa? Silakan jelaskan. Beserta faktor penyebabnya. 1, apa tindakannya, penyebabnya apa ya. Terus yang kedua, contoh tindakannya apa, terus faktor penyebabnya apa. Oke, nomor 2 sudah? Sudah ya, kita ganti ke pertanyaan yang berikutnya, nomor 3. Oke, nomor 3, dari pernyataan nomor 2 tadi, menurut kalian bagaimana cara untuk mengatasi tindakan tersebut? Ya. Jadi pertanyaan nomor 2 kan tadi kan, contoh tindakan prokrastinasinya apa? Ya kan? Terus penyebabnya apa? Ya. Nah, pertanyaan di soal nomor 3, bagaimana cara mengatasi tindakan tersebut? Ya, caranya gimana? Oke, silakan kalian cari tahu. Oke, kita masuk ke nomor 4 ya, yang terakhir ya. Nah, yang terakhir adalah nomor 4. Menurut kalian, ya, bagaimana cara untuk mengatasi kebiasaan siswa yang seringkali menunda mengerjakan tugas atau PR ketika di rumah dan justru mengerjakan di sekolah dengan mencontek pekerjaan temannya? Kira-kira relate nggak? Relate ya, relate banget ya. Oke, ya. Nah, saya pengen tahu nih pendapatnya kalian atau pandangannya kalian gimana ya. Cara untuk mengatasi kebiasaan tersebut di atas.
Oke, sudah semuanya ya? Sudah ya? Oke. Baiklah, kalau sudah berarti nanti kita coba untuk disampaikan. Nggak usah maju ke depan, dari masing-masing meja aja ya. Dari masing-masing meja saja. Karena ini ada 4 pertanyaan, ada 8 kelompok, ya nanti perwakilan saya dari 4 kelompok ya. Nanti masing-masing pendapat dari setiap kelompok seperti apa. Oke. Yang pertama, kelompok nomor 3 menjawab pertanyaan dulu. Yang pertanyaan nomor 1. Ya, ini nih. Oke, kelompok 3, berarti kelompoknya Ina ya. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan prokrastinasi akademik? Jelaskan. Oke, perwakilan siapa yang mau jawab? Vio, gimana? Jadi dari kelompok kami mendefinisikan prokrastinasi akademik itu menunda-nunda mengerjakan tugas atau kegiatan dengan sengaja. Oke, menunda-nunda untuk mengerjakan tugas dengan sengaja. Oke, itu adalah apa yang dimaksud prokrastinasi menurut kelompoknya Ina ya. Oke, kelompok 3. Bagus, terima kasih. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 3. Ya. Selanjutnya, saya kasih kebebasan nih dari kelompok 3 untuk menunjuk satu kelompok untuk jawab pertanyaan nomor 2. Terserah. Ini kelompok lain nggak boleh mengintimidasi ya, terserah kelompok 3 ya. Ya. Enggak, lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Olaf, oke. Oke, kelompoknya Olaf. Yang mau jawab siapa? Olaf sendiri. Siapa? Ya, yang keras ya Mas ya suaranya Mas. Contoh pertama, tidak mengerjakan tugas fisika yang diberikan Pak Danar. Oke. Yang kedua, apa penyebabnya? Penyebabnya tidak percaya kepada kemampuan diri sendiri. Tidak percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Oke, yang kedua, Menunda tugas biologi yang diberikan Bu Wahyuni. menunda tugas biologi diberikan Bu Yoni. Oke. Penyebabnya fokus teralihkan oleh hal lain seperti game online. Fokus, oke, penyebabnya karena fokusnya teralihkan oleh HP ya, bisa itu game, bisa itu sosmed ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita kasih plus lagi untuk kelompok 2, kelompoknya Olaf. Selanjutnya, silakan kelompoknya Olaf nunjuk satu kelompok untuk jawab pertanyaan nomor 3. Kelompoknya Yuda. Oke, berarti kelompok pertama ya. Oke. Pertanyaan nomor 3. Dari pertanyaan nomor 2 tadi, menurut kalian, bagaimana cara mengatasi tindakan tersebut? Nah, karena ini kan beda ya. Nah, kita flashback dulu. Di pertanyaan yang kedua, kelompoknya Yuda jawabnya apa? Tidak mengerjakan tugas. Oke, nggak mengerjakan tugas. Terus? Suka menunda-nunda jika diberi tugas. Suka menunda jika diberikan tugas. Oke. Nah, itu yang nomor 2. Ya. Oke, nah terus nomor 3. Bagaimana cara untuk mengatasi tindakan tersebut? Membuat skala prioritas. Yang pertama membuat skala prioritas. Oke, yang kedua? Hindarilah penyebab distraksi. Hindari penyebab distraksi. Oke, bagus. Ya, kasih plus lagi untuk kelompoknya Yuda. Terakhir, kelompoknya Yuda nunjuk kelompoknya siapa untuk jawab pertanyaan nomor 4. Kelompoknya virus, oke. Nomor 4. Ya, menurut kalian, menurut kelompoknya virus ya, bagaimana cara untuk mengatasi kebiasaan siswa yang seringkali menunda mengerjakan tugas atau PR ketika di rumah dan justru mengerjakan di sekolah dengan mencontek pekerjaan temannya. Nah, kira-kira di kelompoknya virus gimana? Menjawab. Ya, gimana Mas? Caranya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan PR secara mandiri di rumah. Karena hasil jawaban dari teman belum tentu benar. Betul, bagus sekali. Kasih aplaus dulu. Ya. Ya, Ya. Jawabannya bagus ya. Karena apa? Karena jawabannya teman tuh juga belum tentu benar gitu loh. Jadi kalaupun kita nyontek pekerjaan temannya, ya kalau jawabannya benar, kalau jawabannya salah, ya kita juga ikut salah juga kan. Udah salah karena nyontek, jawabannya salah lagi. Double kill jadinya ya, jangan. Nanti ya nggak akan maksimal. Lebih baik yakin terhadap kemampuan diri sendiri, ya kerjain aja sendiri. Apapun hasilnya. Seperti itu ya. Nah, oke. Ya, sudah diskusi.
sudah menyampaikan hasil dari masing-masing kelompok kalian sendiri. Terus yang selanjutnya, nah, Pepta pengen, ya coba kita melakukan refleksi ya. Refleksi bareng-bareng. Nah, kira-kira tadi dari awal sampai akhir, sampai saat ini, itu kira-kira kita tadi ngapain aja? Yuk, kita refleksi coba. Kita ngapain aja tadi? Bahas apa aja? Ya, oke. Ya, dari Ina. Pertama kita membahas tentang definisi dari prokrastinasi itu sendiri. Oke, ada lagi? Penyebab. Oke, penyebab prokrastinasi. Ada lagi? Akibat, ciri-ciri. Terus? Ya, cara untuk mengatasinya seperti apa? Ya, oke. Lalu selanjutnya, kalau Pepta tanya, adakah yang mau menarik kesimpulan dari kegiatan ini? Ada yang mau? Kira-kira? Kesimpulannya tidak boleh prokrastinasi, ya betul, wajib itu Seva. Ya, dari Seva kesimpulannya adalah kita tidak boleh melakukan prokrastinasi. Oke, kalau dari understanding-nya, kalian paham nggak tentang materi yang tadi diberikan? Oke, paham ya? Nah, kalau dari segi kenyamanan, selama kalian mengikuti layanan ini, kalian nyaman nggak? Nyaman. Relate nggak materinya dengan kehidupan kalian sehari-hari? Sangat relate ya. Oke, sangat relate. Nah, terus aksi yang akan kalian lakukan apa setelah mendapat materi ini? Setelah tahu apa itu prokrastinasi akademik, aksi atau tindakan yang akan kalian lakukan? Tidak menunda pekerjaan. Ya otomatis seperti itu ya. Ketika materi yang diberikan adalah prokrastinasi akademik, ya otomatis kalian aksi yang harus kalian lakukan apa ya? Kalian tidak boleh melakukan penundaan. Ya. Kalau bidangnya di sekolah ya berarti prokrastinasi akademik. Ya. Kalau di luar ya menunda yang lain. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalian tidak boleh melakukan tindakan prokrastinasi akademik. Begitu. Oke. Selanjutnya Pak Yepta ya punya sedikit kalimat untuk closing statement ya. Engkau dapat menunda. Kalian, kita sebagai manusia bisa menunda. Tapi waktu tidak dapat menunda. Waktu akan tetap berjalan. Ketika kita menunda, waktu udah melangkah selangkah lebih maju. Kita menunda lagi, diam lagi di sini, waktu udah 2 langkah lagi. Begitu terus. Jadi apa? Yang ada adalah kita akan ketinggalan. Ya. Karena apa? Karena kita dapat menunda, tapi waktu tidak dapat menunda. Seperti itu. Dan yang terakhir, sebelum saya akhiri, karena ini sudah sekitar 45 menit, kalian bawa HP semuanya? Bawa. Oke, bisa dikeluarkan HP-nya. Nah, nanti ya di sini sudah Pepta sediakan QR untuk mengisi lembar kerja peserta didik tentang prokrastinasi akademik ya. Coba kalian scan dulu, bisa nggak? Maksudnya udah bisa masuk belum? Sudah? Adakah yang mau ditanyakan sebelum kegiatan ini saya tutup? Sudah paham semuanya ya? Oke, berarti tidak ada pertanyaan? Oke, siap untuk tidak melakukan tindakan prokrastinasi? Siap. Bagus. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau kalian sudah siap, misalnya nanti di lain waktu dari kalian misalnya ada yang merasakan, aduh kayaknya aku mulai melakukan tindakan prokrastinasi. Silahkan kalau mau cerita dengan Pak Yepta, mau ngobrol dengan Pak Yepta, mau konsul dengan Pak Yepta, silahkan. Nanti kita bisa cari waktu untuk bisa melakukan konseling individu atau konsultasi di ruang BK. Seperti itu ya. Jadi nggak masalah misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, feel free aja, santai aja, tenang aja, nanti bisa datang di ruang BK. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata ataupun penyampaiannya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih, dan untuk menutup kegiatan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, minta tolong ke ketua kelas ya, Seva ya, untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa. Silakan, Mbak Seva. Baik, untuk mengakhiri kegiatan
masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Berdiri